Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemah Hadits Bulughul Maram. Babul Ghusli wa Hukmil Junub. Bab mandi dan hukum junub. Hadits Kusuratus Lima Belas. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم وأصله في البخاري. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, air itu dari air. Riwayat Muslim yang berasal dari Bukhari. Hadits ke-116. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 bagian tubuh wanita lalu mencampurinya maka ia telah wajib mandi. Muttafaq alayhi. Hadits Kusuratus Tujuh Belas. Zada Muslim wa in lam yunzil. Riwayat Muslim menambahkan, meskipun ia belum mengeluarkan air mani. Hadits ke-118. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-mar'ati tara fi manamiha ma yara rajulu. Qala taghtasilu muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perempuan yang bermimpi sebagaimana yang dimimpikan oleh laki-laki, maka sabdanya, ia wajib mandi. Hadits Riwayat Muttafaqun alayh. Hadits Kusuratus Sembilan Belas. Zada Muslim فقالت سليم وهل يكون هذا قال نعم فمن أين يكون الشبه. Imam Muslim menambahkan, Salamah bertanya, adakah hal ini terjadi? Nabi menjawab, ya lalu dari mana datangnya persamaan? Hadits ke-120. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من 4 من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasanya mandi karena 4 hal. Jinabat hari Jumat berbekam dan memandikan mayit. Riwayat Abu Dawud dan dinyatakan syahih oleh Ibnu Huzaimah. Hadits ke-121. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu syartatun fi qissati Thumamah ibn Uthal عندما أسلم شرطة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Thumamah ibnu Uthal ketika masuk Islam Nabi shallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mandi. Riwayat Abdur Razak dan asalnya muttafaq alaihi. Hadits ke-122. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبعة.
Dari Abu Said Al-Hudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi baligh. Riwayat Imam 7. Hadits ke-123. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي. Dari Samurah ibnu Jundab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudlu pada hari Jumat berarti telah menjalankan sunnah dan sudah baik, dan barang siapa yang mandi maka itu lebih utama. Riwayat Imam 7 dan dinilai hasan oleh Tirmidzi. Hadits ke-124. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنة وصححه ابن حبان. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selalu membaca Al-Quran pada kami selama beliau tidak junub. Riwayat Imam 7 dan lafadznya dari Tirmidzi. Hadits ini syahih menurut Tirmidzi dan hasan menurut Ibnu Hibban. Hadits ke-125. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم. Abu Said Al-Hudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu mendatangi istrinya, bersetubuh, kemudian ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah ia berwudlu antara keduanya. Hadits riwayat Muslim. Hadits ke-126. Zad al-Hakim فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ. Hakim menambahkan, karena wudlu itu memberikan semangat untuk mengulanginya lagi. Hadits ke-127. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. Menurut Imam 4 dari Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air. Hadits ini malul. Hadits ke-128. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه ولا لفظ لمسلم. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, biasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika mandi karena jinabat akan mulai dengan membersihkan kedua tangannya, kemudian menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri, lalu mencuci kemaluannya, kemudian berwudhu, lalu mengambil air, kemudian memasukkan jari-jarinya ke pangkal-pangkal rambut, lalu menyiram kepalanya 3 genggam air, kemudian mengguyur seluruh tubuhnya dan mencuci kedua kakinya.
Muttafaq alaihi dan lafadznya dari Muslim. Hadits ke-129. Walahuma fi hadithi Maimunah. ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية فمسحها بالتراب. Menurut riwayat Bukhari Muslim dari hadits Maimunah, kemudian beliau menyiram kemaluannya dan membasuhnya dengan tangan kiri lalu menggosok tangannya pada tanah. Dalam suatu riwayat, lalu beliau menggosok tangannya dengan debu tanah. Hadits ke-130. Wa fi akhirih. Thumma ataituhu bil mindil faraddahu wa fih. Wa ja'ala yanfudul ma'a biyadih. Di akhir riwayat itu disebutkan, kemudian aku memberikannya sapu tangan namun beliau menolaknya. Dalam hadits itu disebutkan, beliau mengeringkan air dengan tangannya. Hadits ke-131. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, Qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu sha'ra ra'siyin afa ankuduhu li ghusl al-janabat wa fi riwayat wal haida. فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات رواه مسلم. Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, Aku bertanya wahai Rasulullah, sungguh aku ini wanita yang mengikat rambut kepalaku. Apakah aku harus membukanya untuk mandi jinabat? Dalam riwayat lain disebutkan, dan mandi dari haid? Nabi menjawab, tidak, tapi kamu cukup mengguyur air di atas kepalamu 3 kali. Riwayat Muslim. Hadits ke-132. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inni la uhil al-masjid li haidin wala junubun, rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid dan junub. Riwayat Bu Dawud dan Hadits Shahi Menyurat Ibnu Khuzaimah. Hadits ke-133. Wa anha qalat, Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydiyana fihi min al-janabati, muttafaqun alaihi zada Ibnu Hibban wa taltaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu pula dia berkata, Aku pernah mandi dari jinabat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan satu tempat air, tangan kami selalu bergantian mengambil air. Muttafaq alaihi. Ibnu Hibban menambahkan, dan tangan kami bersentuhan. Hadits ke-134. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna tahta kulli sya'ratin janabatan faghsilu sya'ra wa anqu al-bashara, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa da'afahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya di bawah setiap helai rambut terdapat jinabat. Oleh karena itu cucilah rambut dan bersihkanlah kulitnya. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan keduanya menganggap hadits ini lemah. Hadits ke-135. Wali Ahmad an Aisyah nahwuhu wa fihi rawin majhul. Menyurat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anhu terdapat hadits serupa.
Namun ada perawi yang tidak dikenal. Wallahu a'lamu bissawab.